Ya, silakan. Silakan. Oke. Silahkan Penatua Mario. Oke, Bapak Ibu, selamat siang semua. Kita akan memulai peribadahan kita pada siang hari ini. Suara saya semua jelas ya? Boleh angkat tangan kalau jelas, acungkan jempol. Jelas. Ya, oke. Jelas. Lalu kemudian saya mau coba untuk share screen karena ini baru pertama kali untuk saya pakai Google Meet. Kelihatan ya? Kelihatan. Share screen saya. Ya, kelihatan gantengnya. Ya, terima kasih. Oke. Ya, Ibu Bapak, kita akan memulai peribadahan kita. Sebelum ibadah dimulai, saya akan memberikan beberapa informasi agar ibadah kita berjalan dengan baik dan hikmat. Maka nanti ketika Bapak Ibu ikut menyanyi, mic Bapak Ibu semua akan dimatikan supaya tidak terjadi tabrakan sinyal sehingga kita bisa menikmati peribadahan kita. Jadi ikutlah nyanyi, tapi jangan takut kalau suaranya tidak terdengar oleh yang lain karena supaya sinyalnya tidak bertabrakan. Lalu yang kedua, kita akan memulai ibadah ini dengan mengikuti apa yang ada dalam tayangan layar kita semua. Bapak Ibu, mari mengambil waktu teduh sejenak. Kita mempersiapkan diri kita untuk memulai peribadahan kita. Saat hening bagi kita semua. Bapak Ibu, marilah kita memulai peribadahan kita pada siang hari ini. Kita menyelenggarakan ibadah syukur untuk mengenang 1 tahun kepergian almarhumah Oma Melawati Tanu Wijaya. Dan tema peribadahan kita pada siang hari ini adalah pesan cinta Tuhan melalui Oma. Ibu Bapak, Mazmur 147 ayat 3 sampai yang keempat berkata demikian. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Ibu Bapak, inilah sebuah pengingat yang disampaikan oleh pemazmur bahwa Tuhan menyembuhkan mereka yang mengalami patah hati dan membalut luka, dan betapa sesungguhnya kita patut mengucap syukur karena sampai hari ini kasih Tuhan senantiasa menopang setiap kita. Saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian nomor NKB 17 bait yang pertama dan yang ketiga, Agunglah Kasih Allahku. Kartikamu tergapailah karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung
tintanya dan langit jadi kertasnya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan rating kalamnya dan insan pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjungku. Oh, kasih Allah agunglah, oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Bapak Ibu, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera Allah beserta saudara semua. Amin. Sebuah narasi tentang duka dan cinta. Yang terkasih memang telah tiada. Ia mengakhiri pertandingan imannya dengan mempesona. 1 tahun kepergiannya masih saja ada ratap tangis dan duka. Tak mudah bangkit dari duka dan menemukan suka. Apalagi raganya kini tak ada lagi, hanya kenangan penuh cinta. Namun perlahan kami berjuang bangkit dan merajut asa, mewujudkan harapan dan cita-cita penuh makna, menjadi berkat selagi masih hidup di dunia, bersedia merengkuh duka dan meraih cinta. Itulah pesan cinta dari Tuhan melalui Oma, pesan bagi kita yang diberi Tuhan anugerah dan cintanya. Bapak Ibu, sebuah pujian Hanya Yesus Jawaban Hidupku, ini adalah pujian yang ketika bulan-bulan terakhir menjelang kepergian Oma, saya menjanjikan kepada Oma untuk menyanyikan pujian ini duet. Tentu Bapak Ibu tahu bahwa saya bukan orang yang pandai menyanyi, dan seringkali kalau saya menyanyi disuruh diem sama Oma karena suara saya fales. Tapi beberapa bulan sebelum Oma meninggal, kami sempat janjian untuk menyanyikan lagu ini berdua lewat rekaman audio. Walaupun sampai akhir Oma tiada, kami belum sempat untuk menyanyikan lagu ini. Kiranya lagu ini akan menghantar kita di dalam perenungan akan firman Tuhan bahwa hanya Yesus yang menjadi jawaban kehidupan kita. Kalaku cari damai. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari
Yesus, tak satu pun dapat menghiburmu, tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita ulang dari bait yang pertama, kalau ku cari damai. Kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, ketika kami mencari kedamaian, ketenangan bagi jiwa kami menemukannya hanya di dalam Tuhan. Dan firman-Mu itulah yang menghiburkan hati kami, membuat kami memiliki keberanian, membuat kami memiliki kekuatan untuk melanjutkan kehidupan kami dengan penuh pengharapan. Maka berkatilah ya Tuhan jam perenungan firman ini, sehingga apa yang boleh kami bersama dengar dan renungkan ini boleh juga kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu, tema yang saya berikan dalam peribadahan kita pada siang hari ini, pesan cinta Tuhan melalui Oma.
Ibu Bapak, kita akan membuka bacaan kita dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 6 sampai yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai yang ke-8 berkata demikian. Mengenai diriku, Paulus maksudnya, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Terpujilah nama Tuhan. Ibu Bapak, ketika kita berbicara tentang pesan, biasanya sebuah pesan itu memiliki arti, makna, sejarah, dan perasaan yang ada di dalamnya. Misalnya Ibu Bapak, dulu kalau Bapak Ibu masih sedang kasmaran, jatuh cinta. Dulu kan belum ada WA ya, Ibu Bapak, belum ada SMS, pesannya pakai surat cinta, ya toh? Ketika membaca surat cinta, mesti ada arti tersendiri, makna tersendiri bagi kita. Kita merasa senang begitu mendapat surat cinta dari sang pujaan hati. Nah, itulah sebuah pesan yang memiliki arti, makna, sejarah, dan perasaan yang ada di dalamnya. Termasuk Ibu Bapak, pesan terakhir yang diberikan oleh orang yang kita kasihi sebelum orang tersebut meninggal. Biasanya pesan ini akan menjadi pesan yang dijaga, dilakukan sedapat mungkin oleh generasi penerus. Biasanya juga pesan terakhir ini berisi permintaan dari orang yang akan meninggal, tapi tak jarang berisi nasihat atau ajaran. Masalahnya Ibu Bapak, tidak semua orang itu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pesan terakhir sebelum kematian menjemput. Karena bisa jadi tak ada pesan khusus yang mau disampaikan menjelang kematian seseorang. Karena semua pesan itu bisa saja sudah disampaikan selama kehidupan orang tersebut. Tapi walaupun tidak ada pesan, kita bisa memaknai sejarah atau perjalanan hidup seseorang itu menjadi satu kesatuan pesan itu sendiri yang mau disampaikan melalui seluruh kehidupannya. Bahwa tidak selalu orang bisa menyampaikan pesan terakhir, tapi kita bisa memaknai bahwa seluruh kehidupan seseorang itulah pesan yang mau disampaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Ibu Bapak tidak terlalu berlebihan jika bacaan kita pun dipahami sebagai pesan terakhir Paulus kepada murid yang dikasihinya, yaitu Timotius. Di akhir kehidupannya, menjelang eksekusi mati yang akan dialami oleh Paulus, ia menuliskan kesaksian iman yang menggambarkan bagaimana kesetiaan, ketaatannya sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan karenanya ia tidak takut menghadapi kematian. Ia meyakini dengan sungguh bahwa Tuhan menyediakan mahkota kebenaran yang diberikan kepadanya maupun juga setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan ketika Paulus menyampaikan pesan ini bagi Timotius, pesan ini pun sudah pasti ditangkap oleh Timotius. Mengapa? Karena pesan ini tidak hanya menunjukkan, oh Paulus mau menghadapi kematian, ia tidak takut mengalami kematian.
bukan hanya itu saja, namun pesan yang dituliskan Paulus kepada Timotius itu menggambarkan keseluruhan hidup Paulus itu sendiri. Apalagi Timotius kan pernah dididik dan melayani bersama dengan Paulus dalam misi pemberitaan Injil. Dan sudah pasti Timotius melihat bagaimana hidup Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan ketika Paulus menuliskan pesan akhirnya ini, ia bermaksud meneguhkan dan menghiburkan muridnya itu untuk tetap setia melayani Tuhan, untuk tetap taat di dalam misi pemberitaan Injil, untuk tetap taat memelihara imannya di tengah segala tantangan dan pergumulan hidup yang sudah, sedang, dan akan dihadapi oleh Timotius di hari-hari mendatang. Yang menariknya, Ibu Bapak, Paulus ini tidak hanya memberikan sebuah pesan, tapi seluruh hidup Paulus itu sendiri adalah pesan yang sudah dilihat, yang sudah dibaca, yang sudah menunjukkan bahwa Kristus ada dalam hidup Paulus dan Paulus ada di dalam Kristus. Dan pesan inilah yang disampaikan pada Timotius bukan hanya melalui kata-kata, tapi melalui sebuah aksi nyata yang dilakukan oleh Paulus. Dan hal ini kita ingat, Paulus pernah katakan, toh Bapak Ibu, bahwa setiap kita ini kan adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang, dan setiap orang yang membacanya seharusnya melihat Kristus ada dalam kehidupan kita. Orang yang membaca surat kehidupan kita melihat ada pesan cinta Tuhan melalui kehidupan kita. Dan itulah yang mau dimaksudkan oleh Paulus ketika ia menyampaikan pesan terakhir pada murid yang dikasihinya. Sebuah pesan yang tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga melalui aksi nyata bahwa dalam hidup Paulus, Kristus ada di dalam hidupnya dan Paulus ada di dalam Kristus. Buku Surat Kehidupan Oma Melawati yang berisi pesan cinta Tuhan itu memang sudah tiba pada kesimpulan 1 tahun yang lalu ketika Oma meninggalkan dunia yang fana ini. Buku itu memang sudah selesai, sudah tiba di bagian kesimpulan. Namun bagi kita, keluarga terdekat, anak, menantu, cucu-cucu, bahkan seluruh keluarga, adik-adik Oma yang mengasihi dan dikasihi Oma, bisa melihat bahwa untaian pesan cinta Tuhan itu terangkai begitu indah dalam buku kehidupan Oma. Dan ada satu pesan cinta yang pasti diingat betul oleh keluarga. Sebuah pesan terakhir yang selalu dikatakan oleh Oma, pesan yang utama yang ditinggalkan bagi keluarga. Dan saya secara pribadi ketika saya menemani dan menjadi cucu Oma, satu pesan itu berbunyi, hiduplah takut akan Tuhan. Ibu Bapak boleh cek pada anak-anak Ko Yudi, C. Eva maupun juga Ko David. Pesan inilah yang selalu dikatakan oleh Oma kepada keluarga yang dikasihinya. Takut akan Tuhan. Bagi saya, Ibu Bapak, secara pribadi, inilah pesan cinta Tuhan yang disampaikan melalui Oma.
bahwa melalui Oma Tuhan mau mengingatkan seluruh keluarga, setiap kita untuk hidup takut akan Tuhan. Pertanyaannya lalu, mengapa ini menjadi pesan yang sangat penting dan sangat bermakna? Amsal pasal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah hikmat. Dan kita tahu bahwa hikmat itulah yang membuat kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Hikmat itu menolong kita untuk menimbang segala sesuatunya dan akhirnya membuat kita mengambil sebuah keputusan yang baik dan benar. Sehingga ketika kita berbicara takut akan Tuhan, kita akan berbicara bagaimana hidup takut akan Tuhan itu membuat kita menjalani hidup ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Tapi takut akan Tuhan itu juga berarti menaruh hormat pada Sang Pencipta kita. Menaruh hormat pada Tuhan yang menjadikan kita dan menempatkan kita di dunia ini. Dan itu berarti ketika kita menaruh hormat pada Sang Pencipta, kita pun mau menjunjung harkat martabat sesama ciptaannya. Gampangannya Ibu Bapak, kalau Tuhan saja yang menciptakan kita, kita tidak takuti, bagaimana mungkin kita bisa memperlakukan sesama dengan penuh kasih? Tuhan saja tidak kita takuti. Oleh karena itu, ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka implikasinya kita pun mau menghargai sesama kita, mengasihi sesama kita, dan hidup saling tolong-menolong dan menopang. Hal yang ketiga, takut akan Tuhan itu juga berarti kesadaran bahwa hidup ini berasal dari Tuhan, dan itu berarti kita pun bersedia memberikan hidup untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Hidup Oma memang tidak sempurna. Sama seperti kita juga tidak ada yang sempurna. Tapi sepanjang hidup beliau, ketika saya mengenal dekat dan bersama dengan almarhumah, satu hal Oma, ia terus berusaha untuk menunjukkan hidup beriman yang sesungguhnya. Hidup takut akan Tuhan bukan hanya sekedar wacana kosong tanpa aksi nyata, tapi hidup takut akan Tuhan yang dihayati oleh Oma telah membuktikan bagaimana Oma menjalani hidup takut akan Tuhan ketika seluruh kehidupannya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak hanya dalam situasi yang baik, tapi juga situasi yang buruk di dalam derita dan sengsaranya. Oma pun juga memberikan hidupnya, menyediakan hidupnya dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Maka dalam ibadah syukur untuk mengenang almarhumah, sebuah pertanyaan yang patut kita refleksikan bersama. Ketika yang terkasih telah mengakhiri pertandingan imannya dengan baik, ia menutup kesimpulan surat atau buku kehidupannya sebagai anak Tuhan yang setia dan taat. Pertanyaannya kini, bagi kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, bagi kita yang masih diberikan anugerah untuk menjalani hari depan, pertanyaannya, apa pesan cinta dari Tuhan yang dititipkan Tuhan kepada setiap kita? Pesan hidup seperti apa yang akan kita tinggalkan sesudah kematian kita? Selamat merefleksikannya. Kiranya setiap kita diingatkan
tentang pesan cinta Tuhan yang dititipkan pada setiap kita. Saat hening untuk kita semua. Ibu Bapak, kita akan mendengarkan kesaksian dan ungkapan syukur dari keluarga melalui tayangan ini, dan nanti keluarga, anak-anak, menantu ataupun cucu diberikan kesempatan untuk menyaksikan bagaimana kemudian hidup ini dulu deh. merengkuh kedukaan itu. Dipersilakan untuk Pak Samuel. Pak, mungkin akan Video dulu atau gimana, Cik Eva? videonya Om. Video dulu ya. Kesaksian dulu, baru Oke, video. kesaksian dulu. Ya, Pak Sam minta tolong. Ya, dipersilakan untuk Cik Eva. Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ikut bergabung dalam ibadah pengucapan syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami. Setelah 1 tahun yang lalu, Mama dipanggil pulang ke rumah Bapak. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat GKI Cicurug, kepada Komisi Lansia, kepada Komisi Lansia Klasis, Pendeta Esa, Penatua Sam, Penatua Mario, juga saudara-saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga sudah ikut bergabung bersama-sama siang ini. Apa yang kami alami mengingatkan bahwa musim akan selalu berganti. Kemarin, hari ini, dan esok memiliki cerita-cerita sendiri dan realita kehidupan yang berbeda. Ditinggal orang yang kita kasihi bukanlah sesuatu hal yang mudah. 1 tahun Mama sudah pergi ke rumah Bapak, tapi puji Tuhan kami tetap bisa melewatinya dengan kekuatan dan pemeliharaan dari Tuhan. Walaupun terasa amat berat, karena kami tidak bisa bertemu muka lagi, tidak bisa ngobrol lagi dengan Mama, tapi kalau kami bisa melihat ke belakang, bagaimana pemeliharaan Tuhan begitu besar atas hidup kami. Terutama 8 tahun yang lalu ketika Papa pergi meninggalkan kami secara mendadak. Tuhan memberikan Mama untuk menemani kami selama 8 tahun itu. 8 tahun sungguh bukan waktu sebentar. Walaupun kondisi kesehatan Mama yang kurang baik, Mama selalu ada untuk kami. Mama juga selalu bisa menguatkan kami dan bisa menjaga kami. Kasih Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami itulah yang membuat kami semakin mengimani dan terus percaya bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan akan selalu ada untuk kami. Walaupun suka dan duka kami jalani dan itu bukan sesuatu yang mudah, tapi sekali lagi pertolongan Tuhan itu selalu ada dan nyata untuk kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan terus berserah penuh hanya kepada Tuhan dan melanjutkan hal-hal baik yang Mama ajarkan kepada kami. Kami percaya bersama Tuhan kami akan bisa melewati setiap waktu. Untuk mengenang Mama, akan ada pemutaran video yang diiringi pujian yang berjudul Tuhan Selalu Menolongku. Mohon maaf tidak semua foto bisa ditayangkan. Kiranya video ini dan pujian ini bisa menguatkan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Minta tolong Pak Sam untuk menayangkan videonya.
seumur hidupku. Ibu Bapak, buku kehidupan Oma tiba di kesimpulan tahun lalu. Kita akan melanjutkan buku kehidupan kita masing-masing. Keluarga yang berduka, yang mengasihi dan dikasihi oleh Oma, Ko Yudi, Cik Linda, Ivan, Olen, Cik Eva, Ko Iman, Nang Eo, Ko David, Cik Iko, Denzel, Drew, dan Dwight. Khususnya selamat berpulih, selamat untuk merengkuh luka dan meraih cinta, sehingga Bapak Ibu semua yang mengasihi dan dikasihi Oma dapat melanjutkan pesan cinta yang Tuhan titipkan pada setiap kita. Kita akan menaikkan doa syukur dan doa syafaat, dan doa syukur, doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Esa Katri. Dipersilakan. Baik Bapak Ibu Saudara, terutama keluarga yang terkasih dari Ibu Melawati, kami ajak kita semua untuk berdoa. Kami menundukkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami sungguh takjub akan anugerah Tuhan, di mana Tuhan telah menghadirkan dalam hidup kami sosok Ibu Melawati Tanuwijaya. Dengan segenap keberadaannya, beliau telah mengisi hari-hari kami, terutama hari-hari anak, menantu, dan cucu. Dengan perjuangannya, dengan kebaikannya, dengan segenap apa yang ada padanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa di dalam diri Ibu Melawati. Maka ketika 1 tahun yang lalu, Tuhan menempatkan kami semua, di mana kami harus menjalani hari-hari tanpa kehadiran yang kami kasihi Ibu Melawati. Kami tahu Tuhan bahwa kami harus berpegang teguh pada Engkau Sang Sumber Anugerah. Engkaulah yang memampukan kami, terutama keluarga, menjalani hari demi hari. Begitu berat. Pertanyaan ketika kami di dalam keadaan yang down, kenapa Tuhan harus memanggil begitu cepat? Tetapi itu juga seiring dengan bagaimana Tuhan menyatakan kekuatan dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Walaupun langkah kaki kami berat Tuhan, tapi hari demi hari Tuhan buktikan kuasa Tuhan, hingga kami bisa tiba di hari ini untuk mengucap syukur bahwa pimpinan penyertaan Tuhan begitu nyata, menolong dan menopang kami, memampukan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur. Bukan hanya untuk pengalaman kehidupan kami bersama dengan Ibu Melawati, tetapi terlebih untuk karya kasih Tuhan di dalam kami. Oleh karena itu terutama untuk keluarga yang terkasih,
untuk anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Biarlah karya Tuhan boleh senantiasa dihidupi. Pesan cinta Tuhan melalui Oma untuk hidup takut akan Tuhan, itu juga boleh dikerjakan setiap hari, setiap saat oleh anak, menantu, dan cucu. Baik di dalam kehidupan pribadi masing-masing maupun juga di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Kami tahu bahwa tidak ada satupun rumah tangga yang bisa lepas dari persoalan. Tetapi ketika pesan cinta ini mau dihidupi, dikerjakan dengan sungguh, mengingat bahwa Oma telah terlebih dahulu mengerjakannya. Biarlah ini juga menjadi kekuatan untuk anak, menantu, dan cucu-cucu semua. Sehingga di dalam kehidupan setiap pribadi maupun setiap rumah tangga, sungguh berkat Tuhan itu boleh dirasakan secara nyata. Biarlah kasih Tuhan juga yang senantiasa memelihara dan mengikat persaudaraan ini. Sehingga di dalam hidup kakak beradik, saudara ipar, dan juga dengan anak-anak, keponakan, kasih itu dapat terasa dengan nyata. Untuk saling menopang, untuk saling membangun, untuk saling menolong, dan terutama untuk saling mengampuni. Tuhan, kami percaya Engkau yang memampukan. Kini kami ingin berdoa untuk masing-masing keluarga. Untuk keluarga Koyudi dan Cilinda, Tuhan peliharakan dengan berkat Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai di dalam setiap langkah perjalanan mereka. Terutama untuk Gio di dalam merancang masa depannya. Baik itu pekerjaan maupun kehidupan rumah tangganya kelak. Tuhan yang memimpin menyertai Gio, cukupkan segala yang Gio perlukan. Kami mengingat Olen yang ada di Australia. Sejak tahun lalu tidak dapat bersama. Bahkan ketika Oma melewati dipanggil Tuhan, maupun juga ketika Yaya dipanggil Tuhan, Olen tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami di Indonesia. Tuhan berkati Olen, sertai Olen di dalam studinya, sertai Olen di dalam masa depannya yang ia rancang bersama-sama dengan Tuhan dan mengerjakan maksud Tuhan. Kami percaya Tuhan siapkan yang terbaik untuk Olen. Kami mau berdoa untuk keluarga Ci Eva dan Ko Iman. Hidup yang mereka baktikan untuk melayani Tuhan melalui masyarakat. Berjuang untuk kesehatan masyarakat. Tuhan tolong lindungi, jagai Tuhan. Di tengah masa pandemi seperti ini, tolong Ci Eva dan Ko Iman untuk tetap bisa melayani masyarakat dengan baik. Kehadiran mereka selalu menjadi berkat, menjadi sukacita untuk setiap orang yang datang dan membutuhkan pertolongan. Engkau berkati setiap pelayanan mereka, Tuhan. Biarlah kesaksian hidup yang nyata boleh ditunjukkan oleh Ci Eva dan Ko Iman di dalam keseharian mereka sebagai dokter. Juga kami mengingat untuk Hans yang hari Senin akan kembali ke Bali. Tuhan pimpin sertai dalam proses skripsinya. Biarlah Hans juga dapat mengerjakan dengan baik, Tuhan. Engkau juga yang telah menaruhkan di dalam hati Hans untuk dapat melayani masyarakat. Jadi seorang dokter kelak. Engkau yang memimpin di dalam proses skripsi ini. Sehingga segala sesuatunya boleh berlangsung di dalam pimpinan Tuhan. Demikian juga dengan Eo. Untuk komitmennya melayani Tuhan melalui masyarakat. Eo sedang berproses, belajar langkah demi langkah di Fakultas Kedokteran.
Tuhan juga pimpin di dalam Eo menjalani hari-harinya, mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Engkau yang senantiasa memampukan Eo. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan Eo Tuhan merancang masa depan yang harus Eo jalani. Meskipun kadang apa yang Tuhan rancang tidak dapat kami mengerti sepenuhnya. Tidak dapat kami maknai sepenuhnya. Tapi kami percaya Tuhan merancangkan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk keluarga Ko David dan Chiriko. Di dalam berbagai pergumulan, kami yakin Tuhan memimpin kehidupan keluarga Ko David dan Chiriko. Baik kehidupan keluarga secara pribadi maupun juga kehidupan keluarga di tengah usaha yang mereka lakukan. Biarlah hikmat Tuhan senantiasa menuntun. Biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi hati, pikiran, dan seluruh kehidupan dari Ko David dan Chiriko di dalam menjalani hari-harinya. Hanya dengan kuat kuasa-Mu sajalah mereka dapat melangkah. Kami yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan, keluarga dapat menjalani segala sesuatunya dengan baik. Kami mau berdoa untuk tumbuh kembang dari anak-anak, dari Denzel, Drew, dan Dwight, di dalam keadaan mereka masing-masing pribadi. Kami percaya Tuhan menciptakan yang terbaik di dalam diri anak-anak ini. Dengan segala yang mereka jalani. Mereka adalah anugerah Tuhan untuk keluarga Ko David dan Chiriko. Biarlah anugerah-Mu ini, Denzel, Drew, dan Dwight, dapat bertumbuh, berkembang seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan rencanakan, dan mampukan Ko David serta Chiriko menjadi alat Tuhan untuk mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam diri anak-anak yang telah Tuhan taruhkan secara unik di dalam diri setiap pribadi. Ini percaya Tuhan, masa depan mereka di dalam tangan Tuhan. Kami juga saat ini mengingat untuk keluarga besar Tanuwijaya. Han, Engkau berkati keluarga besar Tanuwijaya. Biarlah di dalam kehadiran keluarga besar Tanuwijaya, dimanapun mereka berada, Engkau yang senantiasa memimpin dan menyertai. Biarlah kasih persaudaraan senantiasa hidup untuk saling menolong satu dengan yang lain. Kami juga saat ini mengingat untuk Aldi, anak dari Ko Wawan, yang saat ini sedang di dalam terapi cuci darah 2 kali seminggu. Tuhan juga yang menolong Aldi. Tuhan yang memberikan kepadanya pengharapan senantiasa, kekuatan untuk terus menjalani hidup. Kami juga mau berdoa untuk rumah maupun pabrik dari Ibu Melawati yang dipercayakan pada Ci Eva. Tuhan berkati supaya ini bisa dikelola dengan baik, meneruskan apa yang dirindukan oleh Ibu Melawati. Kami tahu Tuhan ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang sekali jadi, tetapi kiranya Tuhan memimpin di dalam hikmat Tuhan untuk Ci Eva dapat mengelola dengan baik apa yang dipercayakan. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk Penatua Mario yang bulan depan akan ditabiskan menjadi pendeta. Tuhan juga yang memimpin, menyertai di dalam perjalanannya. Biarlah kehadiran Penatua Mario GKI Kediri sungguh menjadi berkat dan dapat memimpin umat Tuhan, menggembalakan umat Tuhan dengan kasih, dengan pengertian, tapi juga dengan hikmat dari Tuhan. Sehingga dimanapun kehadiran Penatua Mario, orang dapat merasakan imannya bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami. Kami memohon biarlah Engkau yang memeliharakan kami dengan kesehatan dan kekuatan tubuh yang baik, untuk kami dapat menjalani setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kami.
kami membawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Esa yang telah membawakan doa syukur dan doa syafaat. Ibu Bapak, duka dan suka akan datang silih berganti. Luka dan cinta akan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi tetaplah ingat bahwa cinta Tuhan itu tidak pernah berakhir dan berhenti dalam seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kita. Maka marilah terus menghayati cinta Tuhan sehingga kita menemukan kekuatan, penghiburan dan pengharapan untuk berani melanjutkan kehidupan kita. Satu pujian yang mana kami juga sering menyanyikan ketika saya ketika pulang di Parung Kuda, satu nyanyian yang mana menjadi sebuah pengingat akan komitmen kita bersama bahwa kita harus mengikut Tuhan apapun situasi, kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Lagu ini sering saya dan juga Oma nyanyikan ketika saya pulang ke Parung Kuda, dan ini lagu yang mengingatkan setiap kita juga bahwa cinta Tuhan memberikan kita kekuatan tapi juga keberanian untuk tetap mengikut Tuhan apapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Doa penutup dan berkat akan dibawakan oleh Penatua Samuel. Karena itu untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dan menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh bersama merenungkan penyertaan-Mu yang telah melalui kehidupan kami pasca Engkau memanggil pulang Oma terkasih kami, Ibu terkasih kami, rekan sepelayanan terkasih kami, Oma Melan. Tuhan, biarlah ingatan kami akan beliau, kenangan kami akan beliau
Itulah yang menyemangati kami untuk terus mengerjakan tugas dan panggilan kami di dalam dunia ini. Biarlah Engkau pakai dan mampukan hidup kami. Walaupun di tengah situasi keterbatasan seperti yang terjadi saat ini, tetapi biarlah kami boleh terus Engkau pakai menyatakan kerajaan-Mu dan menjadi berkat di tengah kehidupan setiap hari. Jika sebentar kami akan berpisah ya Bapa, biarlah Engkau yang terus memberkati kehidupan kami. Biarlah Engkau yang juga terus memampukan kami untuk boleh menjadi orang-orang yang menyatakan kerajaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari, melalui tindakan, ungkapan, dan juga perkataan kami, termasuk pikiran kami. Dan biarlah itu semua menjadi persembahan yang harum ya Bapa, padamu, sebagai pengingat kami bahwa Engkau telah menebus kami. Oleh karena itu, pada saat ini marilah kita pulang dan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, peribadahan kita telah usai. Silakan mengambil waktu teduh sejenak untuk beberapa waktu sejenak. Untuk acara selanjutnya, saya persilakan untuk perwakilan keluarga, mungkin ada kata sambutan ataupun ucapan terima kasih yang akan disampaikan kepada seluruh jemaat yang hadir pada peribadahan kita pada siang ini. Dipersilakan. Pak Yudi, silakan. Selamat siang Bapak Ibu semua, juga Pendeta Esa, Penatua Mario, Penatua Samuel, dan semua yang hadir pada siang hari ini. Mengucapkan terima kasih atas nama keluarga besar Mama telah hadir dalam kebaktian siang hari ini, mengenang 1 tahun Mama. Tak banyak yang kami bisa lakukan, hanya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kami, kita semua. Amin. Terima kasih Ko Yudi. Bapak Ibu, demikian rangkaian acara yang kita langsungkan pada siang hari ini untuk peribadahan, dan waktu tempat selanjutnya dikembalikan pada Penatua Sam, barangkali ada pengumuman atau hal-hal yang mau diinformasikan. Baik, terima kasih Penatua Mario. Barangkali apakah ada dari keluarga ada yang mau mengumumkan, dipersilakan. Cukup Pak Sam, terima kasih. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, barangkali ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas pelayanan dari Penatua Mario. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, dan juga untuk Bapak Ibu yang telah hadir dalam ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Biarlah segala sesuatu boleh menjadi berkat dan hidup kita boleh terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya rasa ibadah kita selesai. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Terima kasih firman-Nya. Selamat siang. Selamat siang semua. Terima kasih Pak Eva, Yudi, Linda, David. Terima kasih ya untuk undangannya.